lagi. Tunjukkan kesiapan Indonesia, the show must go on, Pak Andi. Dan kita manfaatkan momentum ini untuk penciptaan lapangan kerja, semangat kita untuk kebangkitan ekonomi, dan jangan lupa together with. World Superbike atau WSBK Championship 2022 di sirkuit Mandalika kini telah usai. Lantas berapa ya keuntungan dari WSBK Mandalika 2022 ini? Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, pendapatan negara pasca gelaran MotoGP dan WSBK 2022 mencapai 5,8 triliun. Dampak WSBK dan MotoGP itu bisa mengumpulkan pendapatan 5,8 triliun di semua sektor, baik penonton, hotel, dan UMKM yang ada di NTB. Ujar Sandi. Menurut Sandi, kolaborasi antara pemerintah serta para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di NTB secara langsung mulai merasakan geliat aktivitas perekonomian selama WSBK dan MotoGP di Lombok Tengah. Pergerakan ekonomi alhamdulillah terus meningkat di NTB. Dari catatan tadi, pertumbuhan ekonomi NTB bisa melampaui pertumbuhan ekonomi nasional di angka 6 hingga 7%, jelas Sandiaga Uno. Sementara itu, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengatakan, adanya 2 ajang internasional yang akan rutin digelar dalam jangka 10 tahun ke depan bisa terus berkembang dan lebih sempurna. Kita yakin makin lama makin seru. Terus terang kita selalu abai dengan hasil pendapatan adanya 2 event internasional di Mandalika. Tapi alhamdulillah, ini terus berjalan sekarang, kata Zul. Menurut Komandan Lapangan WSBK Mandalika 2022 Jamaluddin Maladi, total seluruh penonton selama 3 hari gelaran WSBK Mandalika 2022 menembus angka 45.517 orang. Menurut Jamal, jumlah penonton yang fantastis ini merupakan buah dari kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak, baik Pemprov NTB dan ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Apresiasi para penonton dari berbagai kalangan yang datang ke Mandalika. Semoga tahun depan MotoGP bisa tembus 2 kali lipat, ujar Jamal. Ajang balap motor internasional WSBK Indonesia 2022 disebut berjalan lancar dan aman. Direktur Operasi ITDC, Badan BUMN Pengembang The Mandalika, dan MGPA Troy Reza Waroka mengatakan, suksesnya WSBK di sirkuit Mandalika telah menjadi bukti bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan event kelas dunia. Sebagai promotor dan penyelenggara, kami berbangga karena WSBK Mandalika 2022 merupakan race bersejarah dan melahirkan juara dunia baru, ujar Troy. Adapun balapan WSBK Indonesia 2022 juga berhasil mempromosikan kebudayaan lokal NTB. Pasalnya dalam gelaran WSBK Mandalika 2022 ini dimeriahkan oleh Nusantara Festival dan Lombok Sumbawa Fair, festival kesenian, musik dan kuliner yang diantaranya menampilkan kesenian daerah. Terdapat pula pertunjukan musik dari talenta lokal maupun nasional, serta keterlibatan berbagai UMKM lokal guna mempromosikan destinasi unggulan, kerajinan, kuliner dan pertunjukan seni budaya lokal, serta nilai-nilai kearifan lokal NTB dan Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan kegembiraannya atas kesuksesan penyelenggaraan WSBK 2022. Menurutnya dengan rekor jumlah penonton yang tercipta, merupakan pembuktian banyak hal positif atas sirkuit Mandalika dan BUMN yang terlibat di dalamnya. Lantas, bagaimana menurut kalian?
Sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track lane, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.